Bismillah. Oke. Kalian mana sih presentasi? Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil rekayasa perangkat lunak kami tentang sistem jurnal terintegrasi IDRSM. Berikut anggota kami. Yang pertama yaitu Muhammad Adhar, itu saya sendiri, yaitu dengan NIM 2151106, dan juga ada teman saya Ridwan Dwi Irawan, NIM 2151103, dan juga ada Muhammad Palia Sadana dengan NIM 215111045, dan yang terakhir Jitna dengan NIM 215111046. Oke, untuk latar belakang pemilihan ini yaitu salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses publikasi ilmiah ini ialah diperlukannya sebuah pemanfaatan berbagai teknologi informasi. Nah, sehingga sistem informasi jurnal elektronik dapat dijadikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, sistem informasi jurnal elektronik ini merupakan perhimpunan pendataan pengelolaan data dan atau publikasi jurnal-jurnal ilmiah secara elektronik. Nah, beberapa penelitian-penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian terkait pembuatan sistem informasi jurnal elektronik ini. Nah, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan tadi, maka di sini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perumusan kebutuhan perangkat lunak berbasis sistem yang terintegrasi, di mana sistem ini dapat digunakan untuk mempermudah peneliti dalam memilih jurnal yang sesuai dengan bidangnya serta dapat memperkirakan jurnal yang open access berdasarkan estimasi waktu submissions. Nah, dalam sistem terintegrasi ini yang akan dibangun memiliki 4 subsistem yang terdiri dari database utama, sistem sumber daya manusia, sistem indeks, dan juga sistem pembayaran. Nah, kemudian mengapa kami memilih jurnal terintegrasi ini? Yaitu karena berdasarkan latar belakang tadi, permasalahan utama yaitu banyaknya jurnal yang terbit pada setiap perguruan tinggi ini ialah pengelolaan jurnal yang dilakukan secara manual. Mungkin beberapa PTN atau PTS telah memiliki sistem jurnal yang terintegrasi, tetapi ada juga beberapa PTN atau PTS yang mungkin belum memiliki sistem jurnal yang terintegrasi. Oleh karenanya, dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mengelola jurnal, mengorganisir, menghimpun, dan menyediakan data statistik sebuah terbitan jurnal. Kemudian untuk parameter di sini yaitu mengajak media-media publikasi sebagai mitra untuk memberikan informasi-informasi terkait jurnal, seperti misalnya informasi mengenai estimasi waktu submission, fokus dan ruang lingkup bidang atau skopnya, kemudian ada juga pedoman penulisan, dan yang terakhir adalah biaya dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada pun tujuan dari pembuatan sistem ini. Yang pertama yaitu membuat sistem jurnal yang terintegrasi, kemudian yang kedua adalah sebagai wadah informasi publikasi ilmiah berbagai penelitian, dan yang terakhir adalah sebagai media penelitian terbaru untuk melakukan publikasi hasil karya ilmiah. Kemudian terakhir adalah adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu yang pertama bagi penulis dan pembaca sendiri untuk menambah pengetahuan serta wawasan mengenai penelitian sistem jurnal terintegrasi. Kemudian yang kedua adalah bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk melakukan penelitian lain yang berhubungan. Kemudian di sini ada pun pengertian sistem yang terintegrasi. Menurut Bentley dan Whiten di tahun 2007 memaparkan bahwa integrasi sistem merupakan proses membangun sebuah kesatuan sistem informasi yang terdiri dari komponen perangkat keras, perangkat lunak, serta jaringan yang berbeda. Oke, kemudian di sini untuk 3 platform referensi akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Palia Sadana, dipersilakan. Dari sumber referensi dari berbagai macam platform kita ambil 3. Yang pertama ada skema jurnal, di situ berisi berbagai macam jurnal dengan rankingnya. Kemudian ada EDAS juga, conference management, dan terakhir ada Sinta. Sinta ini dari
Indonesia, tingkatan nasional. Dan juga di sini ada beberapa tingkatan yang tingkatan dari masing-masing jurnal. Next. Berikut ini adalah tampilan dari salah satu platform, yaitu Skimago. Dapat dilihat bahwa di situ terdapat semacam fungsi subjek area, subjek apa yang akan dipilih, kemudian kategori subjek apa, kemudian dari negara mana, dan tipenya seperti apa, dan dari tahun berapa. Nah, dari fungsi ini ada beberapa fungsi yang kami adaptasi ke dalam sistem, seperti dari kategorinya apa, subjeknya apa, dan tahunnya berapa, seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, selanjutnya tampilan EDAS login. Kita adaptasi untuk login dari sistemnya, kita menggunakan dari SDAS, karena kita anggap login dari sistem EDAS ini cukup aman dan dapat kami implementasikan. Next. Yang terakhir ada Sinta. Dari Sinta sendiri ada berbagai macam tingkatan, dari S1, S2, dan sampai S6. Terus juga dari Sinta tampilannya kurang lebih sama seperti Skimago tadi. Terdapat jurnal name-nya apa, kemudian jumlah citasinya berapa, jumlah indeksnya berapa, seperti itu. Dan next. Nah, untuk metodologinya, itu metodologi waterfall untuk rekayasa untuk requirement analysis sendiri. Tahap ini awal di mana dilakukan proses pengumpulan data, identifikasi masalah, dan analisis kebutuhan sistem, sehingga aktivitas pendefinisian sistem. Tahap ini bertujuan untuk menentukan solusi yang didapat dari hasil analisa. Kemudian lanjut ke sistem desain. Pada tahap ini, sistem yang telah dianalisis dan dirancang mulai diterjemahkan ke dalam bahasa mesin melalui proses pemrograman. Nah, kemudian tahap ketiga, implementation. Tahap ini adalah sistem yang telah dianalisis dan dirancang mulai diterjemahkan ke dalam bahasa mesin melalui bahasa pemrograman, terdiri dari dua proses pembuatan antarmuka untuk navigasi sistem dan pembuatan kode program. Untuk poin 4 ada testing dan development. Program harus diuji di mana difokuskan terhadap 3 aktivitas, yakni logika internal perangkat lunak, pemastian bahwa semua perintah yang ada telah dicoba, dan fungsi eksternal untuk memastikan bahwa dengan memasukkan tertentu suatu fungsi akan menghasilkan keluaran atau output yang sesuai. Kemudian yang terakhir ada operation dan maintenance. Tahap ini adalah tahap pemeliharaan di mana beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu antara lain operator atau user harus bisa menjalankan sistem dengan benar. Jika terjadi kesalahan pada sistem, maka seseorang maintenance harus bisa memperbaiki kesalahan baik pada sistem ataupun pada jaringan yang terhubung. Maintenance juga harus melakukan automatic update pada antivirus agar komputer tidak tersaring virus yang dapat menyebabkan lambatnya penggunaan sistem. Next. Untuk alur penelitiannya sendiri, dijelaskan pada metodologi penelitian dengan metode apa saja yang digunakan. Pada tahapan metodologi ini yang digunakan adalah model proses waterfall. Dalam proses pengembangan rekayasa kebutuhan perangkat lunaknya, di mana langkah pertama yang dilakukan adalah merumuskan masalah, analisis kebutuhan sistem, sampai dengan implementasi rancangan yang dibangun. Untuk diagramnya dapat dilihat pada gambar tersebut. Next. Nah, untuk bagaimana arsitektur perangkat lunak pada ekosistem bekerja akan dijelaskan oleh Mas Ridwan, silakan. Oke, terima kasih Mas Valia. Di sini saya ingin meneruskan untuk poin arsitektur perangkat lunak. Jadi di sini ada pertanyaan bagaimana arsitektur perangkat lunak itu pada sebuah ekosistem. Nah, analisis arsitektur sistem ini bertujuan untuk mengidentifikasi dua subsistem web, di mana web ini sebagai platform dan arsitektur yang dibangun pada subsistem yang dipilih untuk pengembangan perangkat lunak ini. Di mana mulai dari klien akan menggunakan internet sebagai media akses, kemudian internet akan mengakses konten delivery server, web service, partner hosting, yang semua itu diakses menggunakan web browser. Selanjutnya, klien akan terkoneksi dengan operator yang akan mengakses database jurnal, CMS, dan web admin yang terhubung dengan database eksternal. Nah, sebagai tambahan, user non-klien atau publik juga dapat langsung memiliki akses ke web langsung atau web server langsung sebagai pengunjung. Bisa dilihat di sini dari pemetaan arsitektur kurang lebih seperti ini. Lanjut. Selanjutnya itu bagaimana tiap user ini bisa saling berinteraksi. Nah, di sini kami memanfaatkan diagram konteks di mana diagram ini
akan menjelaskan bagaimana memberikan tampilan secara visual mengenai user. User itu sendiri, database publisher, dan admin dari ekosistem ini, di mana secara sederhana ketiga user ini tidak hanya terdiri dari satu entitas, tapi ada entitas lain seperti author, operator yang nanti akan ditampilkan pada slide selanjutnya. Lanjut. Nah, di sini kurang lebih tadi kan sebutkan ada 3 ya penghuni sistemnya itu. Ada aktor user, aktor admin, dan media jurnal. Nah, di sini itu yang kami belum secara detail memilah adalah di masing-masing user ini ada sub-user yang berperan di dalamnya, di mana pertama ada user, di mana user ini terdiri dari author, verifikator, dan reviewer, di mana author akan menjadi pengguna yang melakukan publikasi jurnal atau submission. Terus kemudian verifikator adalah admin kecil yang akan memeriksa kelengkapan dokumen. Reviewer akan menggambarkan pengguna yang melakukan blind peer review. Kemudian untuk admin ini dibagi menjadi admin manajemen dan admin besar, di mana admin manajemen membuat user menambahkan data miner. Sedangkan admin besar akan menjadi administrator yang memiliki akses tertinggi dalam ekosistem ini. Kemudian ada juga dalam penyedia jurnal itu ada publisher dan indexer, di mana kedua user ini akan menggambarkan sebagai pengguna yang bekerja sama sebagai mitra dalam sistem ini. Lanjut. Nah, di sini ada diagram interaksi bagaimana antar pengguna itu saling terkoneksi langsung ke dalam proses yang ada dalam sistem ini. Nah, di sini kami menggunakan diagram UML atau lebih tepatnya use case, di mana ada beberapa proses juga seperti hapus data, read data, melihat SK jurnal, ubah data dari jurnal, ubah data entitas, dan sebagainya. Terus kemudian diperkecil lagi dengan subproses seperti olah data jurnal, update SK jurnal, olah data SK, olah data penerbit, olah data pengindeks, dan olah data presensi, serta olah data pengelola. Nah, ini langsung terkoneksi ke ketiga user, yaitu researcher, administrator, dan jurnal manajemen. Researcher ini nanti masuk ke user, aktor user ya, jadi kurang lebih sama. Lanjut, untuk selanjutnya itu ada mind map, bisa di next. Nah, sederhana aja untuk mind map ini ada 3 entitas ya utama, yaitu adalah publisher, target, dan fungsi, di mana mind map ini akan membantu dalam menguraikan sistem jurnal dengan mudah dan menyeluruh dalam bentuk visualisasi. Di sini terdapat entitas yang saya sebutkan tadi yang merupakan entitas utama yang didukung dengan entitas lain seperti publisher itu ada terindeks, Sintalima, Scopus, lokal publisher, terus kemudian target itu ada keterangannya mahasiswa, peneliti, dosen, dan umum, serta untuk fungsinya itu ada menggunakan fitur member yang memiliki benefit, terus memiliki informasi lengkap dalam suatu publisher, pembayaran atas situs yang tuju, review singkat jurnal, terus ada akses yang tak terbatas terhadap situs-situs yang telah disediakan. Lanjut. Nah, selanjutnya itu ada ERD. Nah, ERD itu ya kurang lebih gambarnya seperti ini ya, di mana sepertinya tidak perlu ada bahasa yang terlalu jauh atau gimana. Bisa lihat di sini, secara keseluruhan itu ERD ini menggambarkan bagaimana kompleksitas sistem yang saling terhubung ke dalam sistem utama, di mana masing-masing entitas saling terhubung yang keterkaitannya ini beraneka ragam, mulai dari entitas many to many, many to one, maupun tidak berrelasi seperti lembaga. Terus kemudian ada nanti RD ini akan jadi modal untuk selanjutnya dibahas di DPMS. Di sini kurang lebih ada entitas resensi, jadwal, data pengelola, jenis jurnal, penerbit jurnal, detail SK, indeks jurnal, indeks, portal, lembaga, bulan publikasi, jadwal, research center, departemen, lab, dan out. Kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Sita. Waktu dapat dipersilakan. Terima kasih Mas Ridwan. Untuk selanjutnya ada DBMS. Nah, gambar dari Database Management System ini dapat dilihat pada layar. Database Management System ini merupakan implementasi dari ERD yang telah dibuat sebelumnya, sehingga di sini juga terdapat 18 entitas, serta seluruh entitas ini memiliki relasi one-to-many kecuali tabel lembaga. Nah, misalnya pada entitas presensi itu memiliki 2 atribut dengan primary key ID presensi. Entitas presensi ini berrelasi one-to-many dengan entitas jadwal yang memiliki 3 atribut dengan foreign key ID presensi dari entitas presensi dan ID pengelola dari entitas data pengelola. Untuk penjelasan entitas lain sama seperti pada gambar sebelumnya, yaitu pada gambar ERD. Selanjutnya,
next slide ada software design. Nah, di sini yang pertama terdapat tampilan halaman login. Pada bagian header mockup ini terdapat tulisan IDRISM atau Indonesian Research of Engineering Science and Management. Itu merupakan nama dari sistem jurnal terintegrasi yang kami bangun. Nah, pada bagian bodinya terdapat panel form login yang berisi text field, email, serta password field. Terdapat button login yang apabila diklik akan mengarahkan pengguna ke dalam halaman dashboard. Pada tampilan halaman dashboard sendiri, di bagian header-nya terdapat logo akun, about us, favorit, serta browse. Pada halaman ini menampilkan ID jurnal, title jurnal, publisher jurnal, email, status jurnal berupa confirm, pending, atau rejected, serta menampilkan created data, deadline jurnal, serta action. Pada bagian kirinya terdapat beberapa navigator, seperti pada navigator dashboard, apabila kita klik akan mengarahkan user pada halaman dashboard, navigator submission akan mengarahkan user ke halaman submission, begitu juga dengan navigator lainnya. Pada halaman pencarian jurnal terdapat kolom search berdasarkan nama jurnal, author, ISSN atau PISSN. Pada halaman ini akan ditampilkan title jurnal, nama peneliti, nama jurnal, serta waktu terbit. Selanjutnya terdapat logo bintang untuk menambahkan jurnal ke dalam jurnal favorit atau yang disukai, logo download untuk menampilkan berapa kali jurnal ini di-download, serta logo citasi untuk menunjukkan jumlah yang melakukan citasi. Pada sebelah kiri terdapat sort by untuk mencari jurnal, rentang tahun, serta subjek area. Nah, pada halaman detail jurnal akan menampilkan title jurnal, nama peneliti, tahun jurnal, abstrak, alamat URL, serta daftar pustaka dari jurnal tersebut. Pada bagian kanan terdapat citasi dari penulis jurnal, serta isu dari jurnal yang berupa volume, nomor, serta nama jurnal. Selanjutnya, ada keunikan sistem. Nah, selanjutnya terdapat keunikan dari sistem yang kami buat atau kami bangun dibandingkan dengan sistem yang telah ada. Antara lain, itu ada yang pertama memungkinkan pengguna untuk memeriksa jajaran semua jurnal Sinta menggunakan portal web yang dapat diakses publik. Selanjutnya juga dapat menentukan kredibilitas jurnal Sinta untuk melihat tingkat kredibilitas serta status jurnal, dapat memperjelas jurnal target sebagai bagian dari peta penelitian, dapat menampilkan statistik terbitan jurnal berdasarkan kategori periode terbitan, serta menampilkan biografi peneliti di setiap jurnal. Selanjutnya, ada output proses system. Di sini terdapat beberapa skenario. Yang pertama itu pada menu home terdapat tab baru. Apabila kita klik button tersebut, maka output yang akan ditampilkan adalah nama pustaka terbaru sesuai dengan urutan input nama pustaka. Untuk skenario yang kedua, skenario yang kedua, pada menu login, apabila kita mengisi username dan password serta klik button login, maka user akan berhasil login dan diarahkan ke halaman dashboard. Nah, apabila username atau password ini tidak diisi, maka akan muncul tanda warning pada bagian text field-nya, dan jika diklik akan muncul pesan masukkan username atau password yang valid. Untuk skenario yang ketiga, pada fitur pencarian pustaka melalui teks, apabila bagian teks ini kita isi dengan Oke, baik. Mungkin teman saya ada mengalami gangguan jaringan. Di sini saya melanjutkan presentasi dari teman saya itu Jitna. Di sini untuk skenario ketiga, apabila terdapat kasus pengujian dengan kita menginputkan teks pengujian perangkat lunak, kemudian kita memasukkan pilihan judul, kemudian
hasil yang akan diharapkan yaitu akan menampilkan judul yang mempunyai kata input pengujian perangkat lunak. Kemudian kasus yang keempat di sini ketika kita mengklik menu kategori dengan judul, terus kemudian kita klik semua, kemudian hasil yang akan menampilkan di sini nama judul berdasarkan kategori yang dipilih dan menampilkan semua nama judul berdasarkan kategori yang dipilih. Kemudian untuk skenario yang kelima yaitu klik menu history. Nah, di mana ketika kita mengklik menu history, maka akan menampilkan history. Hasil yang diharapkan di sini yaitu menampilkan semua judul pustaka yang pernah dicari. Kemudian untuk skenario yang keenam yaitu klik menu notifikasi, di mana ketika kita berada di menu notifikasi kemudian akan menampilkan notifikasi. Hasil yang akan diharapkan di sini yaitu menampilkan seluruh notifikasi berkaitan dengan publikasi, promosi, jadwal publikasi dan lainnya. Begitupun dengan kasus pengujian yang lain yaitu klik menu sistem dan klik menu layout. Nah, kemudian di sini adapun identifikasi aset. Yang pertama ada data. Di dalam data ini memiliki aset manual program, kemudian basis data, kemudian materi training, kemudian data informasi. Kemudian di sini ada data aset software. Di sini ada sistem manajemen ketenagakerjaan, kemudian sistem informasi dan pembayaran. Kemudian yang terakhir adalah sistem aset hardware. Di sini yang pertama ada server hosting, yaitu web service dan database. Kemudian yang kedua router, 3 perangkat jaringan, dan yang terakhir adalah personal komputer. Kemudian kesimpulan dari presentasi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya tadi, yang kami dapatkan yang pertama, pengguna lebih mudah memilih jurnal yang sesuai dengan bidangnya. Kemudian yang kedua, pengguna dapat memperkirakan jurnal yang open access. Kemudian yang ketiga, terdapat 4 subsistem, yaitu database utama, sistem sumber daya manusia, sistem indeks, dan sistem pembayaran. Kemudian yang keempat adalah hasil black box testing tadi, yaitu sistem terintegrasi berfungsi sesuai dengan keluaran yang diharapkan. Kemudian kesimpulan terakhir adalah mode proses waterfall berhasil diimplementasikan ke dalam sistem. Untuk saran yang diperlukan di sini dapat mengembangkan sebuah sistem agar diintegrasikan dengan metode terbaru agar pengelolaan jurnal menjadi lebih baik dan efisien. Mungkin sekian dari presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan kata-kata dalam presentasi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sebagai moderator menutup presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.